Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Nah, di kesempatan kali ini channel Dunia Servis Elektronik mau berbagi ya cara servis speaker pasif Hooper ya teman-teman ya. Jadi nanti cara pemasangan spool speaker, cara pemasangan damper speaker, dan cara pemasangan membran speaker. Nah, sebelum lanjut untuk video berikutnya, jangan lupa ya teman-teman like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik mengenai teknik servis audio video. Lanjut untuk servis speaker. Ya teman-teman, lanjut untuk proses servis speaker pasif Hooper ya teman-teman ya. Nah ini untuk speakernya, kerangka untuk speaker 15 in pasif. Ini adalah speaker pasif untuk dipakai atau digunakan di speaker aktif Hooper 15 HA400 ya teman-teman ya. Ini speakernya. Dan untuk komponennya, ini bagian spool. Ini nomornya 76. Ini bagian dampernya atau per untuk penstabil gerakan spool. Dan ini adalah membran ya atau kertas speaker, sekaligus ada sponnya ya teman-teman ya. Nah ini untuk proses selanjutnya adalah pemasangan spool speaker, pemasangan damper speaker, dan pemasangan membran speaker ya teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk proses pemasangan speaker atau pemasangan spool speaker ini teman-teman, yang perlu diperhatikan nanti yang utama adalah pemasangan spoolnya ini. Ini posisinya tidak boleh sama sekali gesekan ya teman-teman ya. Ini spoolnya tidak boleh gesekan antara besi tengah ini dengan besi yang pinggir ini ya teman-teman ya. Jadi spoolnya harus benar-benar tidak nempel ya teman-teman ya, untuk gerakan atas dan bawah ya teman-teman ya. Nah ini tidak boleh sama sekali bergesekan ya, karena nanti kalau posisi ini bergesekan nanti akan menimbulkan suaranya sember ya teman-teman, atau tidak bersih untuk nada atau volume kecil dan nada atau volume besar ya teman-teman ya. Jadi yang pertama, ini pemasangannya spoolnya tidak boleh bergesekan. Nah ini, jadi nanti diperhatikan cara pemasangannya. Yang kedua teman-teman ya, untuk jarak ini, lapisan kawat email ini nanti posisinya ada di posisi ini ya teman-teman ya, sejajar dengan besi atau dataran yang luar ini teman-teman ya. Nah ini posisinya pas ya teman-teman ya. Nah ini untuk kawat emailnya, gulungannya, ini posisi spoolnya ini harus sedatar dengan posisi besi yang ini teman-teman ya. Nah ini nanti bisa kelihatan karena nanti ini ketutup dengan damper ini teman-teman ya. Nah ini nanti ketutupan, jadi teman-teman tidak bisa ngelihat. Nah cara ngelihatnya adalah di posisi paling dalam ya teman-teman ya. Nah ini posisi yang ada di dalam ini teman-teman ya, ini batasnya, batas lilitannya atau gulungannya nanti sejajar dengan posisi yang di dalam ini ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, nanti posisinya ini sejajar ya teman-teman ya. Nah ini posisinya harus sejajar sama besi ini. Kenapa harus sejajar dengan besi ini teman-teman? Karena untuk menghasilkan suara yang lebih komplit ya, antara suara nada low, mid, dan high ini menjadi satu ya teman-teman ya. Kalau pemasangan spoolnya ini sejajar dengan besi datar ini teman-teman ya. Kalau posisinya spoolnya agak ke bawah, ini lebih rendah dari peletakan ini, maka suara speakernya akan cenderung
nada low ya teman-teman ya, cenderung nada low. Kalau posisinya spoolnya ini agak naik ke atas atau melebihi batas besi yang ini, maka suaranya akan cenderung suara high ya teman-teman ya, dan nada low-nya kurang ya. Jadi maka di pemasangan disejajarkan dengan tatakan yang besi yang ini teman-teman ya, supaya nadanya untuk nada low, mid, dan high menjadi satu ya, dan suaranya bisa mendapatkan hasil yang sempurna ya teman-teman ya. Nah ini untuk cara pemasangan spoolnya teman-teman ya. Jadi yang pertama, ini spool tidak boleh bergesekan, jadi harus rata, harus plong, harus los ya teman-teman ya. Yang kedua, jarak lilitan ini spool ini sejajar dengan besi yang di atas ini teman-teman ya. Nah ini yang dimaksud posisi yang atas ini. Nah yang ini teman-teman ya. Ini cara pemasangan spoolnya. Untuk pemasangan damper ini biasa posisinya. Nah ini untuk speaker 15, 18 ini kalau bisa cari karakter damper yang lebih keras ya teman-teman ya, supaya bisa stabil posisi gerakan spool ya teman-teman ya. Nah ini posisinya harus keras teman-teman ya, dampernya. Ini nanti menggunakan lem yang ada di pasaran yang 2 warna ya teman-teman, nanti dicampur. Dan selanjutnya adalah pemasangan membran speaker ya teman-teman ya. Nah ini cara pemasangannya begini ya. Prosesnya nanti harus lebih teliti ya, satu-satu ya teman-teman ya. Jadi untuk membrannya nanti dipasang secara bergantian ya teman-teman ya, bertahap ya. Dan ini cara pemasangannya nanti. Nah ini. Untuk pemasangan spool supaya tidak terjadi gesekan antara spool dan besi ini teman-teman ya. Jadi teman-teman harus menyiapkan mika plastik untuk bikin spasi ya teman-teman ya. Jadi nanti ini spoolnya dimasukkan ini, dan ini dikasih mika plastik ya teman-teman ya, supaya nanti ukuran spasinya ini bisa sama ya, antara sisi 1, 2, 3, 4 dan keseluruhan ini bisa spasinya sama ya, jaraknya teman-teman ya. Ya ini teman-teman ya, untuk mikanya ini fungsinya untuk membatasin ya antara jarak spool dengan jarak lubang speaker ya teman-teman ya, atau lubang diameter ini speaker ya. Nah ini tengah-tengah, nanti spoolnya dipasang di sini teman-teman ya. Nah ini teman-teman caranya, nanti spoolnya dipasang dan ini mikanya ada di tengah-tengah ya teman-teman ya. Ini bisa dipotong-potong menjadi 4 bagian. Nah ini teman-teman ya, dipotong. Bikin 4 lembar untuk sisi kanan kiri ya teman-teman ya, posisi 4 bagian, supaya jaraknya itu bisa sama ya untuk spasi diameter lubangnya teman-teman ya. Nah ini cara pemasangannya, nanti ini spoolnya. Nah ini dimasukkan untuk mikanya. Nah ini teman-teman ya, cara pemasangannya, nanti dikasih lapisan mika ini posisi di tengah-tengah spool ini, supaya nanti jarak antara spool ini dengan lubang ini diameternya ini bisa sama ya posisinya ya, dan bisa untuk memberi jarak untuk spoolnya supaya tidak ada gesekan ya antara besi tengah dan besi pinggirnya teman-teman ya. Dan untuk melihat jarak
lilitannya ini supaya rata dengan besi ratakannya. Nah ini teman-teman bisa di zoom. Nah ini teman-teman ya, ini nanti bisa buat mengukur ya, mengecek. Nah ini untuk lilitannya posisinya harus rata dengan besi ini ya teman-teman ya, besi magnet ini ya teman-teman ya. Nah ini caranya. Setelah spool nanti dilem, dipasang dan dilepas, tidak ada gesekan ya teman-teman, karena spasinya sudah sama. Nah ini untuk pemasangan dampernya teman-teman ya. Nah ini, jadi ini pemasangan spoolnya, ini kasih mika ya teman-teman ya. Untuk pengeleman ini sebaiknya dikasih 4 titik lem bakar supaya ada pegangannya dan supaya bisa dikontrol sebelum untuk pemasangan lem yang keseluruhan ya teman-teman ya. Jadi sebelum dilem keseluruhan ini sebaiknya dilem 4 titik dulu ya menggunakan lem bakar, supaya nanti bisa ketahuan kalau nanti spool ini sudah normal ya, sudah ngelos atau tidak nempel atau tidak ada gesekan ya teman-teman ya. Dan untuk mengelem pinggiran ini, untuk ngelem pinggiran damper ini menggunakan lem 2 warna ya teman-teman ya. Menggunakan lem 2 warna, ini bisa menggunakan lem model ini teman-teman ya, epoxy. Menggunakan lem epoxy 2 warna ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, untuk lemnya nanti dicampur untuk ngelem bagian dampernya ke besi kerangka speaker ya teman-teman ya. Langkah pertama adalah pemasangan damper ke besi kerangka magnet ini teman-teman ya, menggunakan lem 2 warna ini. Nanti diaduk, dicampur. Untuk posisi spoolnya dipasang terlebih dahulu ini dengan dikasih mika. Proses penyampuran lem 2. Nah ini teman-teman ya, untuk proses pemasangan damper untuk pengeleman. Ya teman-teman, setelah tadi damper sudah dipasang ya, ini lanjut untuk pemasangan spool. Untuk pemasangan spool ini gunakan mika plastik untuk membatasinya antara jarak lubang besi pinggir dan besi tengah, supaya spool ini bisa kondisinya di tengah-tengah lubang ini ya teman-teman ya, dan bisa menyebabkan spoolnya tidak bergesekan ya. Nah ini caranya. Dan untuk batas spool ini, untuk kawat emailnya ini nanti sejajar dengan besi tengah ini ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya posisinya. Sebelum ini dilem,
untuk pemasangan spool speaker. Ini speknya kasih lem bakar ini untuk 4 titik, supaya bisa mengukur terlebih dahulu sebelum dilem total semuanya. Ya, ini teman-teman ya, setelah dikasih lem bakar untuk 4 posisi. Ini untuk mengetes ya posisi spoolnya, apakah sudah aman dari gesekan antara besi lingkar dalam dan lingkar luar ya teman-teman ya. Ini adalah lem untuk sementara. Setelah ini mikanya kita lepas untuk sementara juga, dan kita cek untuk gerakan speakernya ya. Ini teman-teman ya, setelah gerakan speakernya sudah aman, tidak ada gesekan antara besi luar dan besi dalam ini. Lanjut untuk pengeleman total ya teman-teman ya. Untuk mikanya dipasang kembali. Dan cek lagi untuk posisi spool. Ini teman-teman ya, posisinya yang tadi di dalam ini sejajar dengan besi yang ada di tengah-tengah ini ya teman-teman ya. Nah ini. Lanjut untuk pengeleman bagian damper dan spool, sekaligus pemasangan membran ya teman-teman ya, atau kertas speaker ini ya teman-teman. Nah ini, jadi langsung pemasangannya, pengeleman total bagian damper dan pemasangan spool, langsung sekaligus pemasangan membran ya teman-teman ya. Lanjut untuk pemasangan membran dan pengeleman bagian jumper, spool dan membran sekalian ya teman-teman ya. Nah ini cara pemasangannya. Proses pengeleman.
Lanjut proses pengeleman yang kedua. Ya, ini teman-teman ya, tadi setelah pengeleman ya, untuk bagian pemasangan damper, spool, dan sekaligus membran ini udah pengeleman 2 kali, yang pertama dan yang kedua. Dan untuk selanjutnya adalah pengeleman untuk bagian pinggir spon ya, atau membran. Nah, ini nanti dilem sebelum untuk finishing terakhir, sekaligus untuk bagian pemasangan kop speaker ya teman-teman ya. Ini untuk pemasangan kop speaker, ini speknya teman-teman digambar dulu ini, supaya nanti pengelemannya lebih rapi ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah untuk proses pengeleman bagian pinggir membran ini ya teman-teman, menggunakan lem Castrol atau lem Ibon ya teman-teman ya. Nah, ini prosesnya. Proses untuk pengeleman damper. Ya teman-teman ya, setelah ini proses untuk pemasangan membran pengelemannya ini sudah selesai ya teman-teman ya, sekaligus untuk pemasangan karet bagian pinggirnya. Ini lanjut untuk proses yang terakhir ya teman-teman ya, untuk pengeleman bagian kop speaker ya, atau tutup spool, sekaligus untuk pengeleman terakhir bagian spool ini teman-teman ya. Untuk pengelemannya ini sebaiknya ini ditulis dulu ya teman-teman ya, atau digambar, supaya hasilnya rapi ya teman-teman ya untuk pengelemannya. Lanjut untuk proses pengeleman terakhir ya teman-teman. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk proses servis speaker pasif Hooper 15 in
Ini sudah selesai ya teman-teman ya. Proses dari awal untuk pemasangan damper, pemasangan spool, pemasangan membran, sekaligus untuk pemasangan kop bagian tutup spool speaker ya teman-teman ya. Ini prosesnya adalah proses manual ya teman-teman ya. Untuk cara pemasangan spool speaker, damper speaker, dan membran speaker ya, dengan menggunakan lem campur ya. Nah ini teman-teman ya hasilnya. Ya teman-teman ya, alhamdulillah untuk proses servis pemasangan spool speaker, damper speaker, dan membran speaker untuk speaker pasif 15 in merek Hooper ini sudah selesai ya teman-teman ya. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan speaker pasif ya teman-teman ya. Ya teman-teman, apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf ya. Sekali lagi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.